俺はこう見えても一度。やっばダチをバカにされ。ちょっと何する。Halo para animers, yang taunya cuma rebahan sambil nonton menggunakan wifi tetangga. Gimana kabar kalian? Apakah masih aman wifi tetangganya? Nah, di video kali ini Mimin akan menceritakan atau membahas salah satu anime Spring terbaru kali ini, yaitu anime Muscle Magic and Muscle yang sekarang udah nyampe ke episode 10. Yang dimana di episode kali ini kita bakalan ditunjukin pertempuran Babang Mas dan kawan-kawan melawan Magia Lupus. Nah, buat kalian yang udah pada penasaran dengan apa yang akan terjadi di episode kali ini, nah langsung saja siapkan minuman, kencangkan celana dalam, dan yaps, tanpa banyak bacot, langsung saja kita ke alur ceritanya. Selebeu! Di awal scene kita ditunjukin narasi yang menjelaskan kejadian di episode kemarin, yaitu Babang Lens yang berhasil mengalahkan Weirdmal, si taring ketiga dari Magia Lupus. Sedangkan Babang Mas juga berhasil mengalahkan taring kedua Magia Lupus, yaitu Abyss Razor. Lalu pertarungan Dot dan Finn pun akan dimulai. Setelah itu Milo Genius atau kita panggil aja Milo meninggalkan Love Cute atau kita panggil aja Cute seorang diri untuk melawan Dot dan Finn. Terus Cute memperkenalkan dirinya pada mereka berdua. Cute lalu bertanya pada Dot dan Finn, apakah mereka berdua suka padanya atau jangan-jangan mereka benci pada dirinya. Cute juga meminta pada mereka berdua untuk bilang kalau dirinya imut. Meski di dalam hati Dot suka dengan tingkah Cute yang kawaii, namun sebagai cowok yang setia pada cewek yang ia cintai, Dot pun meminta maaf karena dirinya tidak bisa menikah dengan Cute, karena dirinya udah punya tunangan yang bernama Lemon-chan. Mendengarnya tentu aja membuat si cewek kawaii ini langsung marah dan menyerang mereka berdua. Untungnya Babang Dot berhasil menghalau serangan Cute meski sedikit babak belur. Tapi ia merasa ada perbedaan sihir yang begitu besar antara dirinya dengan Cute yang merupakan penyihir garis ganda. Cute yang marah lalu bilang kalau semua cewek sejak lahir adalah tuan putri yang harus dipuji, imut, dan dimanjakan. Cowok yang tidak bisa melakukan itu mending mati aja. Ngelihatnya membuat Babang Dot dan Finn ngerasa ngeri mendengar pemikiran Cute yang agak ekstrim. Cute lalu bertanya sekali lagi pada mereka berdua, apakah mereka suka atau benci pada dirinya. Namun lagi-lagi Dot kembali minta maaf dan bilang kalau dia sudah punya tunangan di masa depan yang bernama Lemon-chan. Mendengar hal itu, Cute pun kembali menyerang Dot dengan sihir yang lebih besar hingga membuat Dot terpental agak jauh. Setelah itu, Cute lalu bilang kalau ayahnya berkata kalau ia boleh membunuh cowok yang tidak sayang padanya. Dot lalu bangkit dan bilang kalau dirinya bodoh amat dengan hal itu. Dan Babang Dot pun menyerang balik Cute dengan sihir apinya. Namun Dot sengaja membidik jarak pendek untuk menciptakan asap agar menghalangi pandangan Cute dan mencoba untuk merebut tongkatnya. Namun sayang sekali, Cute berhasil menyerang balik hingga membuat Dot kembali terhempas. Si cewek kawaii yang sombong ini pun bilang kalau Dot terlalu lemah dan gak bisa mengalahkannya. Cute memberitahu mereka kalau Milo, si taring keempat Magia Lupus, bisa menggunakan sihir pembatuan pada satu target tertentu. Syarat targetnya adalah orang yang membuka pintu ruang bawah tanah itu. Milo punya waktu 2 jam untuk mengaktifkannya setelah dia mengumpulkan energi sihirnya. Kalau Dot tidak mengalahkan dan melawan Milo dalam 30 menit, maka Babang Mas akan berubah menjadi batu. Cute kembali menyerang Dot dengan sihir tornado yang lebih besar, sehingga Babang Dot terjebak dalam tornado itu. Dot yang babak belur dan bahkan sulit bernafas
dirinya pun merasa ingin menyerah. Namun ia kemudian teringat waktu dia masih bocil yang sering dibully sama bocil-bocil nggak ada otak. Namun secara tiba-tiba kakaknya datang dan menyelamatkannya. Sang kakak yang bertanya kenapa Dot tidak melawan. Namun Dot cuma bilang kalau dirinya tidak melawan karena tidak ingin membuat masalah menjadi semakin runyam. Kakaknya lalu bilang padanya, pada saat Dot mempunyai teman sungguhan, yaitu orang yang akan menangis dan marah dengan serius demi dirinya. Kalau Dot berhasil menemukan teman seperti itu, jangan sampai Dot mengkhianatinya. Dot lalu teringat dengan Babang Mas yang dianggap teman yang dulu pernah marah dengan serius demi dirinya sewaktu dia dihajar oleh Silva. Saat Dot terjebak di tornado, Cute beralih ke Finn dan ingin menghajarnya habis-habisan. Namun sebelum Cute sempat menyerang Finn, tiba-tiba Dot berhasil memecahkan sihir tornado milik Cute. Dan inilah yang terjadi. Nampak Babang Dot yang udah kayak bertransformasi dengan adanya tanda salib di dahinya. Cute yang terkejut karena dia merasakan energi sihir yang sangat besar ada pada Dot. Cute kembali menyerang Dot dengan sihir tornadonya. Namun dengan mudahnya sihir itu dinetralisir oleh Dot. Gak percaya dengan apa yang udah terjadi, Cute pun teringat kalau dia pernah mendengar tentang bayi yang terlahir dengan tanda salib pelindung di dahinya, yang mana saat emosinya melampaui batas tertentu, energi sihirnya akan membebaskan iblis petarung yang terlalu overpower. Mengetahui hal itu, Cute pun menjadi agak gemetar. Babang Dot yang marah pun mengeluarkan sihir machine gun andalannya, sehingga muncullah sihir api yang berjumlah sangat banyak. Dan secara nggak diduga, meski serangan itu sangat overpower, namun Babang Dot sengaja tidak mengarahkan tepat pada Cute, karena rupanya dia tidak suka menyakiti wanita yang sangat kawaii. Dot pun menyuruh Cute untuk pergi sebelum dia berubah pikiran. Cute yang udah ketar-ketir pun cuma bisa menuruti perkataan Dot dan bahkan berterima kasih atas belas kasih yang Dot berikan padanya. Baru aja Babang Dot ketawa, namun tiba-tiba sebuah patung kepala muncul dan hendak menyerang Finn. Dot pun bergegas melindungi Finn meski mempertaruhkan nyawanya. Ternyata sihir batu itu adalah sihir milik si taring keempat, yaitu Milo Genius. Milo kembali ke tempat itu dan bertanya apa yang terjadi. Milo lalu kembali menyerang dengan sihir batunya. Sementara itu, Dot tidak merasa yakin bisa mengalahkan Milo dalam keadaan terluka seperti itu. Sebelum sihir batu itu mengenai Dot, secara nggak diduga inilah yang terjadi. Merasa nggak percaya dengan apa yang udah terjadi hingga sihirnya bisa hancur dalam sekejap. Dan rupanya sihir yang membuat Milo nggak berdaya dalam seketika itu, yaitu adalah sihir milik sang visioner suci yang bernama Rain Arms. Biar gampang kita panggil aja Reine. Milo bertanya kenapa Reine ada di situ. Milo lalu mencoba menyerang Reine secara diam-diam. Namun serangannya tidak berhasil karena ya Reine itu adalah sang visioner suci yang OP-nya nggak ada otak. Milo dibuat benar-benar tak berdaya di hadapan Reine. Milo pun berkata kalau dia menyesal dan minta maaf, tapi Reine tidak peduli dan terus menghajarnya habis-habisan. Reine lalu meminta Dot dan Finn untuk kembali. Tentu aja Dot cuma bisa menuruti perkataan Reine. Sedangkan Finn nampak tercengang dan memanggil Reine itu abang. Karena rupanya kalau dilihat dari nama belakang mereka berdua, tentu aja mereka saudara. Yang mana Rain Arms adalah kakak dari Finn Arms.
Rene ke tempat itu karena ia disuruh oleh kakek-kakek untuk mencari Innocent Zero yang menyembunyikan energi sihirnya untuk bersembunyi. Namun tanpa sengaja Rene bertemu dengan Babang Mas, yang mana dirinya tidak dapat merasakan energi sihir dari Mas, tapi dia dapat merasakan tekanan yang sangat besar darinya. Rene menghentikan Mas yang sedang terburu-buru mencari lemon. Terus Rene mengeluarkan seekor laba-laba yang akan mengukur energi sihir yang dimiliki oleh Babang Mas. Dengan laba-laba itu, Rene akan tahu apakah Mas adalah siswa atau bukan dengan melihat energi sihirnya. Laba-laba itu lalu berkata kalau dia sudah mengukur energi sihir ribuan penyihir. Dan kalau terbukti Babang Mas adalah penyihir biasa, maka Rene akan melepaskannya. Dan secara nggak diduga, inilah yang terjadi. Buset, gini nih kalau MC udah kelewat OP, nahan pedang cuma pakai 2 jari. Sementara itu betapa terkejutnya sang laba-laba itu karena mengetahui Babang Mas tidak punya energi sihir sama sekali. Ia mengira kalau dia salah menghitung. Dan Rene pun kembali menyerang Babang Mas dengan pedang yang lebih banyak lagi. Namun lagi-lagi Babang Mas berhasil memecahkan serangan Rene dan bahkan membuat kursi dari pedang yang menyerangnya. Sementara itu, si laba-laba yang menghitung ulang energi sihir milik Babang Mas, lagi-lagi dia mendapatkan hasil yang sama. Rene pun menyimpulkan kalau Mas memang tidak memakai sihir. Jadi Mas bukanlah anggota dari Innocent Zero yang ia cari. Namun Rene ingin mengetes sekali lagi dengan sihirnya 10%. Lagi-lagi Babang Mas berhasil menahan serangan Rene. Setelah itu Rene menanyakan nama Babang Mas. Setelah mendengar Mas menyebutkan namanya, Rene lalu teringat sewaktu dia bertemu kepala sekolah, yang mana Pak Kepsek bilang padanya kalau ada murid baru menari yang masuk ke akademi. Murid itu memiliki hati yang sangat teguh. Oleh hal itu, dirinya meminta Rene untuk menjaga murid itu yang bernama Mas Barnett. Saat menyadari kalau siswa yang ada di hadapannya adalah murid yang dimaksud oleh Pak Kepsek, Rene pun meminta maaf atas perbuatannya tadi. Namun malah ini reaksi Babang Mas. Rene lalu memberinya sebuah sapu tangan sihir yang bisa menyembuhkan luka dalam sekejap. Namun betapa terkejutnya Babang Mas ketika ngelihat motif sapu tangan itu yang berbentuk kelinci. Rene lalu menyuruh Babang Mas untuk hati-hati jika ingin ke tempat Abel. Rene bilang kalau ia mendengar dari sang kakek kalau Mas ingin menjadi visioner suci, jadi sudah jelas Mas akan melawan Abel. Karena Abel akan menjadi salah satu kandidat visioner suci tahun ini. Sihir boneka yang Abel gunakan melebihi level siswa yang lain. Meski Rene terkejut, Babang Mas bisa menangkis serangannya dengan tangan kosong, tapi nantinya Mas akan kesulitan karena tidak bisa menggunakan sihir. Tapi malah ini tanggapannya. Rene pun lanjut menjelaskan kalau Abel memegang sebagian besar koin di sekolah. Kalau Mas menang, maka dirinya bisa mendapatkan koin itu dan Mas akan semakin dekat untuk jadi kandidat visioner suci. Rene bilang kalau selama Babang Mas ingin menjadi visioner suci, lakukanlah meski harus mati. Mendengar itu, Mas cuma bisa mengiyakannya. Rene pun melangkah pergi dan bilang kalau masih ada urusan lain. Mas pun berterima kasih atas saran yang udah diberikan oleh Rene. Namun Rene bilang kalau itu semua untuk dirinya sendiri. Saat Rene melangkah pergi, ia kembali teringat perkataan Pak Kepsek tentang Mas, yang mana Mas adalah anak menari yang memprioritaskan teman-temannya dibanding dirinya sendiri. Mungkin memang orang yang sederhana, tapi meski demikian adik Rene yaitu Vin Am seolah terselamatkan karena bertemu dengan Mas. Tidak bisa memakai sihir,
tapi kelak bisa menjadi visioner suci. Sementara itu Babang Mas udah berada di depan pintu terakhir, yang seperti biasa dirinya bingung untuk membuka pintu tersebut. いる必要はあるの？しようとしたら Dan yaps, itu lahir dari anime Muscle Magic and Muscle episode ke-10. Wedeh. Akhirnya kita ditunjukin sosok siapa sebenarnya sang visioner suci, yang rupanya itu adalah Abang Vin yang terlalu overpower. Kayaknya di episode berikutnya kita bakalan ditunjukin pertarungan Babang Mas melawan Abel, pemimpin magia lupus. Jadi penasaran dengan apa yang akan terjadi di episode berikutnya? Makanya pantengin terus channel Movie Senpai. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih buat yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Slepeu!